Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah dengan sungguh, kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Sebab Dia yang melayakkan kita di tempat ini untuk beribadah kepadanya, untuk memuji dan muliakan nama-Nya. Bukan karena kuat gagahnya kita, tapi karena besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita ucapkan lagu ini dari awal.
hadirat-Mu ada di tempat ini, Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi kami satu persatu, Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat. Kami ada dalam keadaan kuat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Mungkin kami saat ini dalam pergumulan hidup. Mungkin kami dalam berbagai masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan. Biar kami, hati kami, pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau meninggalkan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau meninggalkan masalah hidup kami Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau fokus menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Agar supaya apapun yang dia sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan semua itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, kami akan diberkati dan kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah hari Minggu ini Tuhan bukanlah ibadah yang biasa, tapi ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang penuh mujizat, hari yang penuh ucapan syukur, hari yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sungguh ada
kerajaan untuk Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memperkenankan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorak dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa yang telah merasakan kuasa Tuhan, kita percaya bahwa kuasanya tak tertandingi. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa tiada kuasa Tuhan tak tertandingi. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab kuasanya hebat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sebab musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sebab kerajaan-Nya kekal, kuasanya tak tertanding. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sebab musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Yuk semuanya jemaat Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, tinggi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yuk mari kita di tempat ini jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, sebab Dia adalah Allah kita yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau terbang bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya kalau kita terbang bersama Tuhan, kita akan mengalami sukacita. Amin. Haleluya.
hanya firman Tuhan yang bisa menuntun jalan kita. Firman Tuhan merupakan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya kita terbang. Ku terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Kami akan ku kan aman dalam Tuhan. Haleluya. Kita aman dalam naungan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya kami memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Dia sayang padaku, dia sayang padaku. Bapak Ibu, jika tidak keberatan, mari kita mengarahkan tangan kita berdoa sambil kita memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak kami. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami ada di rumah Tuhan. Kami belajar untuk membawa anak-anak kami Tuhan, mereka masih kecil, untuk mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati hari-hari hidup anak-anak kami Tuhan, dijagai, dilindungi, diberkati, dijauhkan dari mara bahaya, dari niat orang jahat, rancangan kecelakaan, bahkan sakit penyakit sampar. Biar yang terbaik yang berasal dari Tuhan, bahkan setiap janji Tuhan terpenuhi atas hari-hari hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan anak cucu orang benar, Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih banyak Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami ucapkan berkat atas hari-hari hidup anak-anak ini Tuhan. Bahkan untuk orang tua mereka Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang baru setiap pagi Tuhan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak-anak kami Tuhan, menghadirkan surga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati juga para trainer Tuhan, beri hikmat Bapa, sehingga dengan bahasa yang sederhana dapat pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan, sejak mereka masih kecil, mereka mengenal Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ini anak-anak kami Tuhan, yang siap menari, melompat, bersuka cita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesuslah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
kesengsaraankah, kelaparankah, kesakitankah, penderitaankah, sesungguhnya itu Tuhan pakai untuk memproses kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang bukan hanya memberkati kami, tapi juga mengajar kami. Berbicaralah Tuhan saat ini, buat setiap kami, hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih. Tuhan yang pakai perlengkapi, sehingga apa yang hamba ucapkan bukan karena hikmatku, tapi karena roh Tuhan yang ingin menyampaikan sesuatu buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang hadir di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, persiapkan setiap kami. Kami rindu mendengar firman Tuhan, dan kami rindu membawa pulang berkat sukacita, kegirangan, karena Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, bahkan hati, jiwa, dan pikiran kami saat ini. Kami fokus kepada firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, saya persilakan kita untuk mengambil posisi duduk. Kita persiapkan hati kita. Oh, maaf, karena jarang saya firman, saya lupa, saya undang kita bangkit berdiri sebelum kita duduk. Ya, sebelum kita duduk, kita angkat Alkitab kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita ucapkan pengakuan iman kita. Sama-sama kita ucapkan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia, yang Juru Selamat, yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk. Baru boleh duduk. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya boleh melayani pemberitaan firman Tuhan. Dan kita percaya, amin, kebaikan Tuhan lewat firman-Nya boleh memberkati kita di siang hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu ya, atau mungkin yang sebagian belum tahu, tema besar gereja kita tahun ini adalah mengerti maksud Tuhan, ya. Jadi hari-hari kita di tahun 2023 ini, Pak Gembala Senior kita memberikan kita, gereja kita, sebuah misi tahunan, yaitu mengerti maksud Tuhan. Ya, artinya apa? Kita ngerti, kita bukan lagi Kristen yang kanak-kanak, tapi kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hari-hari kita, sehingga bukan lagi hari-hari yang penuh dengan air mata, bukan lagi hari-hari yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan. Tetapi menjadi hari-hari yang penuh dengan harapan, sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Makanya saat ini saya mau berbicara tentang, coba ditampilkan kawanku, iya, God's will versus my will. Artinya apa? Sekali di udara tetap di udara, tidak. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kehendak saya, kehendak kita. Loh, emang bertentangan? Sering kali bertentangan. Kalau dibahas, karena memang harus dibahas. Kenapa? Karena dalam menjalani tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terperangkap dengan kehendak-kehendak daging kita. Ya kan, minggu lalu Pak Gembala bahas tentang kesatuan iman dan kedewasaan hidup, ya, kedewasaan rohani. Ya kan, di Efesus 4 ayat berapa? Haleluya, seminggu firmannya sudah lewat, solu. Kayak kesatuan iman dan kedewasaan. Nah, salah satu poin penting untuk kita menjalani tahun 2023, karena masih tahun baru ya, masih Januari, adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Dan sesuai juga dengan tema besar tahun 2023 ini dari gereja kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba tampilkan ayatnya, Kejadian 3. Kejadian 3, 8-19, kisahnya tentang Adam dan Hawa, ya. Yang kita tahu bahwa dari awal manusia diciptakan, bahkan sebelum manusia dengan urutan yang sistematis, dari sejak bumi dan langit dan segala isinya, semuanya Tuhan jadikan apa? Baik. Kehendak Tuhan dapat kita simpulkan adalah kehendak yang baik. Dari awal alam semesta ini dibuat, sampai kita dibuat adalah baik. Makanya kita disebut apa?
kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Iya toh? Iya toh? Hartanya Tuhan bahkan. Kenapa? Karena dia merancangkan yang baik dalam hidup kita. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan dengan suasana yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang sekarang sayangnya kita kehilangan kadang-kadang hubungan itu ya. Kalau dulu kan seperti yang di Alkitab ceritakan, komunikasinya enak sekali gitu. Iya kan? Yang nggak semua orang punya karunia itu ya kalau sekarang di pelayanan-pelayanan. Tapi rindu sebenarnya ya. Kenapa? Karena itu hal yang kehendak Tuhan yang baik. Punya hati yang dekat sama Tuhan. Kalau mau ngomong Tuhan, ya kan kalau kayak Adam lagi kelihatan sendiri ya kan, lihat-lihat beruang, lihat-lihat komodo, lihat biawak ya kan, lihat buaya, lihat onta. Sendiri kita ya gitu. Dalam hatinya pasti Tuhan baik ya, tapi mau ngomong nggak enak, kita sendiri nih gitu ya kan. Tuhan ngerti karena apa dekat. Terus Tuhan bilang, sesungguhnya aku melihat ya kan, bahwa tidak baik manusia itu sendiri saja. Baiklah aku ambil daripada bagian tubuhnya untuk menjadi pendamping. Karena apa? Ada kedekatan. Karena kehendak Tuhan baik-baik toh. Dia kasih apa? Hawa. Makanya sekarang saya mau bilang, kehendak Tuhan adalah baik bagi kita. Sama-sama bilang kiri kanannya, kehendak Tuhan itu baik. Ya enggak baik seringkali kehendak kita. Kita baca ayatnya ya. Ini kehendak manusia itu. Kejadian 3 ayat 8. 2-3 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Wah, sejuk dong. Ya kan? Kayak hari ini, sejuk. Lanjut, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11 firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluaran engkau makan itu?" Ayat 13. Ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu." Stop sampai di sini. Jadi Tuhan dengan kebaikannya, dengan kehendaknya, menempatkan manusia dalam kondisi yang baik. Ya, semuanya ada. Tetapi kehendak manusia yang kepo itu, yang sok tahu itu, yang sok ngerti akan hidupnya itu, dia langgar kehendak Tuhan itu. Dia nodai dengan apa? Kehendaknya sendiri. Tuhan cuma bilang satu, yang ini jangan dimakan. Tapi dimakan juga. Akhirnya Tuhan bilang, "Kenapa kalian sembunyi? Kenapa kalian sembunyi? Kami malu mendapati diri kami telanjang." Kenapa? Ayat 12 bilang, "Karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Ini manusia ini. Kalau so salah, aduh. Siapa kalau kita ditanya manusia itu menjawab. Nah, Adam nih ya. Kira-kira Adam nyalain siapa ini ayat 12? Enggak dong. Nyalain Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Artinya apa? Tuhan, karena kau nempatin dia. Coba kau tempatkan Febrina, Saskia, Zubaida. Gak akan kayak gini. Karena Hawa yang kau tempatkan. Ya kan? Bapak langsung menghayal. Iya juga ya. Iya juga ya istriku. Seandainya ini bukan istriku yang sekarang gak gini. Gak bawel, gak cerewet. Aduh kalau bahasa Batak gak merepet gitu ya kan. Beb. Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan. Kau yang salah Tuhan, kenapa kau biarkan dia yang kau pilih jadi istriku pendampingku, dia yang ngasih. Coba, manusia kecenderungannya selalu apa? Tuhan yang salah. Semua salah. Kejahatan yang paling berat yang pernah kita buat itu adalah ketika kita kecewa dan menyalahkan Tuhan, gak ada yang lain. Kita bisa bikin salah seberat-beratnya dosa apapun Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang penyesalan sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Yang enggak Tuhan ampuni apa? Udah salah. Nyalain Tuhan balik. Saya sudah berdoa, saya sudah memberi persembahan, saya sudah setia, saya sudah taat. Kenapa yang saya dapat sakit Tuhan? Kenapa awal tahun ini saya bangkrut Tuhan? Kenapa awal tahun ini anak saya makin hari makin bandel, tambeng Tuhan? Kenapa suami saya makin jarang pulang Tuhan? Kenapa istri saya semakin nyaring Tuhan? Kita sering bertanya seperti itu kan?
Terus kita mulai kenapa, dari kenapa, karena nggak ketemu jawabannya, oh karena Tuhan. Lah, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, itu karena kehendak kita. Kalau kita nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar pastoral counseling, ini dosennya Bapak Gembala kita. Semua masalah dalam hidup kita pasti berasal dari sebuah kesalahan. Paling tidak kesalahan kehendak. Kehendak udah salah aja, ada dampaknya. Iya. Makanya perlu apa? Pertobatan. Amin. Amin. Kehendak Tuhan sudah baik. Ayat 12, manusia itu menjawab. Nah, kehendak Tuhan yang baik dijawab dengan apa? Nyalah-nyalahin Tuhan, coba. Ya kan, perempuan yang kutempatkan itu Tuhan. Dialah yang memberi. Ya kan? Seandainya Siti Maimunah yang lain kau tempatkan, atau Francisca yang kau tempatkan, enggak begini Tuhan. Hawa kau tempatkan. Wajarlah Tuhan, sudah. Hawa yang salah. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan, maka ular itu yang memperdayakan aku, maka ini Hawa pasti gereja karismatik. Karena yang salah, apa-apa salah setan. Apa-apa salah setan. Ini karismatik banget, ini benar. Ini karismatik kan gitu, ya kan? Istrinya selingkuh yang salah setan. Bukan setan, suamimu mata keranjang. Itu titik. Iya kan? Iya kan? Ibu-ibu gitu, suaminya jarang pulang. Karena kayaknya kesambet teman kantor deh pendeta. Kayaknya diguna-guna, bukan diguna-guna Bu. Ibu kalau dia pulang, ibu selalu bikin suasana-suasana yang mencekam gitu. Bu, lebih parah daripada uka-uka di TV gitu. Tau gak uka-uka? Uji keberanian, uji horor-horor jam 2 pagi itu. Iya kan? Ibu bikin mulai suara-suara aneh gitu di rumah. Yang ketika dia sudah capek mungkin. Ya kan? Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu mungkin kok sih paling belum berkeluarga, tapi kan nggak harus yang berkeluarga dong untuk menyampaikan kebenaran namanya, ya kan nggak perlu dokter yang melahirkan untuk membantu Anda melahirkan kan, iya kan, iya dong Bapak Ibu kan masa kalau ada dokter laki-laki lagi dok membantu saya melahirkan lagi hamil, bu bantu saya melahirkan, iya tapi saya lihat dokter belum pernah melahirkan, saya nggak mau dibantu karena tampil yang dokter gitu, karena yang berbicara firman Bapak Ibu amin. Sering kali, bukan sering kali, sering kali ya. Jadi bukan jarang, sering kali. Masalah, kecewaan, kesulitan yang kita hadapi itu karena kita sering yang nyalahin apa? Setan. Salah setan. Bukan saya anti kepada hal yang okultisme, bukan, tapi sering kali kalau kita boleh selidiki, tidak akan bisa setan mencuri celah di keluarga kita, di pekerjaan kita, di masa depan kita kalau dari awal kita tutup celahnya dengan apa? Kekudusan hidup dan firman. Nggak ada celahnya, iya kan? Jangan ini karismatik ini, Hawa karismatik ini gereja Pak ya paling enggak Betel apa GPDI lah dia nih, iya kan? Apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab, ular itu Tuhan yang salah, yang perdayakan aku, wah haleluya, ya kan? 14, ya Tuhan ya udah deh, 14 lalu berfirmanlah Tuhan, udah manusia selesai pada ular itu. Karena engkau, nah kepada penghukuman ini, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan dengan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ini adalah pengadilan pertama di Alkitab, ya kan? Yang saya percaya adalah pengadilan terakhir juga. Artinya semua akan diadili. Nah, perempuan, laki-laki, bahkan iblis semua akan diadili. Ini prototipenya gitu. Ayat 15, aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah proto-evangelis. Injil pertama yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Inilah yang ini kalau kita sekolah kitab ya, sekolah teologi, ini proto-evangelio. Ini Injil pertama yang akhirnya akan digenapi nanti di Injil yang kita kenali perjanjian baru ya. Yesus datang, iya kan, keturunan anak perempuan itu. Makanya Yesus kan dibilang, kenapa dia bilang keturunan perempuan? Karena dia bukan keturunan laki-laki, dia dikandung dari Roh Kudus. Nanti akan kita singgung di pembahasan berikutnya, ya kan. Dari keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Next. Ayat 16 firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi jangan kecewa. Kok susah ya? Kok bisnis saya seret ya? Kenapa ya? Enggak, karena dari awal kita sudah dekat sama dosa. Dari awal firman Tuhan bilang, kita sudah salah. Nanti akan kita bahas. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi apa? Makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pilihan yang baik yang Tuhan berikan. Kehendaknya yang dia tunjukkan. Lewat kasihnya menciptakan manusia segala isinya dan menempatkan mereka di taman yang baik. Mereka responi dengan apa? Dengan kehendaknya sendiri. Dengan my free will, kan kehendak bebas manusia sendiri. Akhirnya apa? Kutuk yang didapat. Kalau Musa bilang begini, padamu hari ini, Musa bilang sama orang Israel, padamu hari ini ku ada bukan apa? Berkat dan kutuk. Silakan pilih yang mana, ya kan? Tapi seringkali seperti bangsa Israel, kita malah pilih kutuk. Tapi thank God for Jesus. Kutuk kita, kelemahan, kebodohan kita, Tuhan ambil, Tuhan minum cawan itu untuk supaya dia memberkati kita. Amin. Amin. Itulah kebaikan Tuhan itu. Next, nah ini pembahasan kita Bapak Ibu. Yang harus kita sadari, paling tidak ada 3 hal yang saya pelajari dari kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Sehingga kita bisa sadar, oh saya nggak mau terpaksa. Saya nggak mau menjadi orang yang imannya iman terpaksa, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi apa? Saya harus sadar. Apakah kehendak saya membawa kepada hal yang baik atau justru membinasakan saya? Kan kadang kita ini ya, curiga sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya Tuhan maunya apa sih? Begini salah, begitu salah. Saya sudah bikin yang baik, hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Kadang kita bilang, Tuhan maunya apa sih? Saya mau bilang, Tuhan gak mau apa-apa. Dia cuma mau kita mengerti kehendaknya. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Nah ini yang pertama, kita mengerti bahwa kehendak yang pertama apa? Kehendak manusia dekat dengan dosa. Mazmur 57 ayat 5. Saya sudah siapkan ayatnya, tapi kalau Bapak Ibu gak bisa membacanya, boleh ya, buka handphonenya ya. Mazmur 57 ayat 5 dan 7. Di situ dibilang apa? 1, 2. Tunggu. Ini di gereja loh, bukan di rumah makan Padang. Kalau buat ada di rumah makan Padang, terus pelan-pelan suaranya karena takut didengar yang lain, nah itu nggak apa-apa. Ini di gereja nggak ada yang takut, nggak akan ada yang menggebrak meja kita, kursi kita dan bilang jangan berisik. Keluarkan suaranya ya, supaya apa? Firman ini bergema, supaya kita sadar, supaya kita ngerti ya. Bareng-bareng dengan saya, 2, 3 ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa. Daud orang yang diurapi Tuhan benar. Orang yang kalau firman Tuhan bilang berkenan. Dapat favor of God itu siapa? Daud. Berkenan, dia main musik setan pergi. Saya belum ada pernah lihat dan saya pun belum pernah melakukan itu. Ya, musiknya bisa bikin setan pergi. Artinya apa? Hadirat Tuhan kuat dalam hidupnya. Bukan karena jago main musiknya, enggak. Dulu musik kecapi itu kan senarnya paling 2 apa 3. Nung nang ning nung gitu doang bolak-balik sebenarnya. Iya kalau kita belajar sejarah Alkitab ada di daerah Tanah Merah itu yang dari Lai yang dia punya museum Alkitab, kecapi cuman segitu. Ada pengumban Daud juga, ya kan? Ada baju efod juga, cuman segitu kecapi cuman. Bukan jangan bayangin kayak piano, kayak harpa gitu, ding nyanda. Tapi dengan 3 nada Daud bisa ngusir setan loh. Setan dari Saul yang sudah kayak orang sakit epilepsi gitu sampai gidi lagi. Kok saya jadi benar? Yang sudah berceceran air liurnya. Iya kan? Dia bilang apa? Aku diperanakan. Kenapa? Karena waktu Nathan datang sama dia, raja,
ada ketidakadilan di negerimu. Apa itu? Daud bilang, ada seorang janda yang punya yang punya domba satu-satunya. Dipelihara bagaikan anak sendiri. Oh, kayak kecap bango ya. Ya kan? Dipelihara bagaikan anak sendiri. Tapi raja yang kaya itu, raja yang punya domba ribuan, punya onta ribuan, bahkan punya kambing ribuan, sapi lembu. Dia mau ambil itu domba janda itu. Domba orang miskin itu. Daud marah, tidak boleh. Mana orangnya? Dengan enaknya Nathan bilang, mana orangnya? Lu orangnya. Dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Kehendaknya. Jadi jangan pikir, kehendak saya pasti baik-baik aja kok. Saya datang ke Tuhan, saya ibadah 3 kali seminggu. Hari Minggu saya 5 kali. Hari Kamis Jumat saya 2 kali. Setan gak takut kita ke gereja. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, percobaan ketiganya apa? Ayo anak STT, percobaan ketiganya apa? Brenebon, tidak ada. Percobaan ketiganya apa? Iblis membawa Yesus kepada bait Allah. Ya kan? Dia bilang apa? Firman Tuhan bilang, kalau kau menjatuhkan dirimu, tidak akan dibiarkan kakimu terantuk. Nah itu tadi, tumit yang tadi. Ya kan? Tidak akan dibiarkan tumitmu terantuk. Tapi malaikatnya akan datang, menatang, angkat. Ya kan? Kayak film Avengers. Iya kan? Makanya jangan, Bapak Ibu saya senang Bapak Ibu ke gereja. Kita ke gereja, yes. Bahkan saya senang kita pelayanan. Tapi iblis pun bawa Yesus ke gereja. Ya, dengan maksud yang lain, ngaco-ngacoin, ya kan? Jadi nggak cukup sampai di gereja. Harus sampai pada pertobatan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dari dosa. Daud bilang, aku diperanakan dalam dosa, dengan dalam kandungan ibuku pun aku sudah berdosa. Dia sadar itu. Oke, kita harus sadar. Jangan kita bilang, saya sudah diciptakan dengan begini. No. Kita harus penuh kesadaran. Kita ini seperti Adam dan Hawa. Gak ada beda. Jangan bilang, gara-gara Adam yang salah. Ya kan? Ada begitu di sekolah Alkitab. Di STT ya kan. Gara-gara Adam. Salah ini, kita salah semua. Gara-gara Petrus itu menyangkal Yesus. Gara-gara Yudas itu kita semua jadi begini. Kalau enggak Yudas 30 keping perak. Ya kita mah 20 aja kadang-kadang kita lepas. Yesus kita lepas 15 juga ditawar. Kalau lepas karena ada pinjol, ya kan? Ada pinjol nih mau bayar, tagihan besok 15, lepas 15, lepas. Kalau kita baca Alkitab, bukan kita jagoannya. Yesus jagoannya. Daud dan Goliat, bukan kita Daudnya. Daudnya Yesus, Goliatnya dosa. Kita siapa? Kita Saul dan kawan-kawan itu orang Israel yang takut. Takut, lu aja itu ya, kita itu. Lu aja. Nah itu tuh, kita itu. Disuruh doa, lu aja. Ayo doa makan. Lu aja Bapak aja. Ayo doa ini, lu aja, ayo pelayanan. Lu aja. Nah, itu kita itu. Itu kita itu Bapak Ibu. Jangan bilang, saya Daudnya. Tuhan. Makanya kita harus sadar. Yang membuat kita gak berjalan itu karena kita sering gak sadar. Ya, kehendak manusia dekat dengan dosa. Daud sadar, langsung dia beratap. Dia tidur di tanah 7 hari. Gak makan, puasa, meratapi. Karena dia tahu Tuhan mau pergi dari hidupnya. Dia makanya doanya apa? Tuhan semua boleh kau ambil, tapi jangan pernah undur rohmu daripadaku. Sadar dia. Makanya dia tulis Mazmur 57 ini. Dia penuh kesalahan. Dan dia harus bangkit. Ayat selanjutnya. Karena kita lahir dari dosa, makanya kita perlu diperanakkan oleh Roh Kudus. Lewat apa lahir? Baru. Makanya jangan tolak konsep lahir baru. Kita ini diperanakkan dalam dosa. Firman Tuhan yang bilang. Ya kan, Yohanes 3:3 Yesus menjawab nih pernyataan Yesus dengan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, gak dapat melihat kerajaan Allah. Gak bisa kita melihat kerajaan Allah. Kekudusan apa yang bisa membuat kita melihat kerajaan Allah? Nggak ada. Perbuatan baik apa yang seolah-olah mentahirkan kita? Apa yang mau kita bayar untuk kita melihat kerajaan Allah? Nggak bisa. Bertobat dan apa? Lahir kembali. Ayat selanjutnya ayat 6 bilang lewat apa? Lewat api dan roh. Disucikan dan digerakkan. Roh itu menggerakkan, menghidupkan. Makanya kalau roh kita cabut, mati. Ya kan? Menggerakkan dan hidup.
Jadi imannya menyala dan hidup bergerak lewat api dan roh. Kita yang diperanakan dalam dosa, kita mau dilahirkan kembali dalam roh. Untuk supaya apa? Supaya hidup kita bisa melihat kerajaan Allah. Amin. Bukan sekedar kerajaan Allah nanti Bapak di sorga, no. Sorga dan neraka itu jangan jadi iming-iming buat kita. Kristen kita jangan jadi Kristen iming-iming. Tahu Kristen iming-iming? Kristen singa laut, anjing laut. Yang mau lompat tepuk tangan, kalau dikasih apa? Snack ikan. Ayo lompat, yuk, 1, 2, 3, pintar, makan, tek. Ayo naik ke sini, 1, 2, 3, lipat, baru makan. Oh. Jangan. Surga dan neraka itu realita. Realita dari apa? Sebuah pilihan. Jadi bukan sebuah reward. Nah, saya ingat perkataan bapak saya waktu saya dimarahi karena saya nakal ya. Lucu itu, saya waktu itu SMP ya, lagi dimarahin, lagi di sidang gitu, saking paniknya ya kan, ditanya, ada kuis, dimarahin ada kuis, saya bingung juga itu, masa orang lagi diomelin ada kuisnya, ya kan, apa tujuan hidup orang Kristen? Apa tujuan hidup orang Kristen? Masuk surga, saya bilang, digeplak saya. Tujuan orang Kristen itu harus jadi saksi, harus jadi berkat katanya. Makanya harus jadi berkat saksi itu apa? Harus dilahirkan kembali. Gak bisa orang buta menuntun orang buta. Ya kan? Kita lahir dari sebuah dosa, dari kandungan dosa, Alkitab bilang. Kita dilahirkan kembali untuk supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Yang kedua, yang harus kita sadari bahwa apa yang dipikirkan Allah bukan yang dipikirkan. Buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Nah, hebat juga nih Petrus. Dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi ketika Yesus berbicara tentang hidupnya, ya kan? Pada nanti saat dia akan menderita, dia akan disiksa, ya kan? Dia singgung itu, ya, dalam pembicaranya dengan murid-murid, ya kan? Dengan positifnya. Nah, ini mungkin di anak Jaksel sekarang bilang ini toxic positivity. Iya, benar nggak Joel? Iya kan? Ini sekarang toxic positivity. Kalau kita sekarang dengar hal ini, hebat nggak? Hebat. Oh, sekali-kali hal itu tidak akan menimpamu. Iya kan? Sekali-kali hal itu. Tapi kalau kehendak Tuhan yang berbicara dan itu harus terjadi, terus kita bilang nggak terjadi loh. Tuhan bilang enyahlah iblis. Itu ayat selanjutnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ini Petrus yang sama yang membela Tuhan dengan paling hebat, dengan gagah berani ya. Centeng dia memang ini, preman. Ya kan? Dia yang paling gagah mungkin di situ. Tapi dia juga orang yang sama nyangkal Yesus 3 kali dengan pengejutnya. Tapi orang yang sama juga yang bisa berjalan di atas air loh. Makanya saya bingung. Tapi jangan sekali lagi, jangan bilang Petrus nggak kayak saya. Coba itu jangan gitu. Belum tentu kita jadi murid Yesus, bahkan bisa lebih kacau, ya kan? Apalagi kayak Yudas tadi, Yudas salah-salahin. No. Ingat Bapak Ibu, yang harus kita sadari, yang kita pikirkan sering bertentangan dengan apa yang Allah pikirkan. Kalau kita baca teks ini, bahkan apa yang dipikirkan manusia dekat sekali dengan apa yang dipikirkan iblis. Benar? Benar? Dekat. Dekat sekali dengan apa yang dipikirkan iblis. Makanya kita perlu apa? Tinggal dalam firman Tuhan. Setiap hari kita harus baca Alkitab. Ya kan? Dan baca Alkitabnya jangan kayak tadi, kita jagoannya, enggak. Kita yang salahnya, kita yang lemahnya, kita yang penakutnya. Supaya apa? Kita sadar, kita ngerti. Makanya kalau baca Alkitab itu, ada tuntunannya. Jangan baca gagah-gagahan. Tapi dengan kerinduan, Tuhan mau bicara apa sama saya hari ini. Tuhan mau negur saya apa hari ini. Supaya saya nggak salah Tuhan, supaya saya nggak keliru. Itu. Yesus tengking itu si Petrus, Simon Petrus. Nyala iblis. Oh kalau sekarang di pelayanan begitu, gembala ngomong gitu langsung. Gereja lain banyak, belum pernah saya diperlakukan seperti ini. Saya kebaskan kaki saya. Bawa firman lagi dia, kebaskan kaki saya dan saya akan tinggalkan. Seperti Yesus mengebaskan kakinya di hadapan orang Nazaret. Oh Tuhan, bertobat kita. Yang kita pikirkan seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sering Bapak Ibu, jujurlah kita.
Makanya saat ini kita mau menjalani tahun 2023 ini, kita mau dekat sama firman Tuhan. Ya, coba Kejadian 50 ayat 20 ini ya terkenal ini. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf adalah prototipenya Yesus. Ya, kalau kita di sekolah itu, kejadian Yesus adalah kejadian Yusuf adalah prototipenya Yesus. Ya kan? Karena kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Bukankah kita yang telah membuat yang jahat sehingga dia harus menanggung, meminum cawan dosa itu. Dia yang jijik sama dosa, dia yang tanggung, dia yang terima. Hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan itu yaitu dia mereka rekakannya untuk kebaikan. Coba. Kita yang jahat, kita yang sering keliru, kita yang sering bikin salah tapi Tuhan yang minum cawannya. Kita yang sering salah tapi Tuhan yang merasakan cambukannya. Kita yang salah tapi sering Tuhan yang merasakan paku di tangannya. Untuk supaya apa? Supaya kehendak Dia yang baik itu memelihara kita. Tuh lihat, memelihara kita Bapak Ibu. Sudah kita kasih cawan yang pahit itu, yang pedih itu, yang getir itu sama Tuhan. Tapi Dia mau mengerjakan mereka kan, Dia rancang kembali. Yang jahat itu Dia minum. Supaya apa? Supaya ada jalan Dia memberkati kita. Supaya memelihara kita. Saya nggak tahu lagi kebaikan apa yang lebih besar daripada ini. Nggak ada lagi kebaikan yang lebih besar daripada ini. Ya. Ada satu lagu lama itu, lagu Pentakosta. Aduh saya lupa lagi tadi. Saya nyanyiin tadi di mobil. Saya teringat. Ya. Dihapuskan, ya itu kan. Yesus disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu, ya kan? Yesus disalibkan karena kasih-Nya, dosa dihapuskan karena cintanya. Kehendaknya itu kasih. Jadi jangan pernah curiga. Amin. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir yang harus kita sadari, nah ini yang paling penting lagi, kehendaknya mendatangkan kebaikan untuk memproses kita agar sama seperti Yesus. Ini relate sama apa? Sama tadi, tujuan menjadi saksi tadi. Seorang Kristen harus jadi saksi, hidupnya harus selaras, sama seperti Yesus. Kita baca Roma 8 ayat terkenal ya. Tapi harus dibaca sepaket 28, 29 biar ngerti, biar nyambung ya. Kita tahu sekarang, ayo baca sama-sama, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Jadi Tuhan yang panggil kita, kehendak Dia untuk memanggil kita. Kalau disuruh dibalikkan ke kehendak kita, dikasih kehendak, jadinya apa? Kita sering milih apa? Yang jahat yang kita pilih. Tapi dalam konsep keselamatan, soteriologi, Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang kasih ke kita. Karena kita sering ngaco pilihannya. Udah ngaco, bebal lagi. Nah, itu dia tuh. Udah ngaco, bebal tuh. Makanya jangan kasih motivasi sama orang ngaco. Orang ngaco harus bertobat. Ketika dia bertobat, baru dimotivasi. Kalau orang ngaco dikasih motivasi, dia jadi orang ngaco yang termotivasi. Iya. Jadi makin termotivasi. Iya kan? Makanya harus dibaca komplit segala, apa itu tadi? Sebab semula, mereka juga tentukannya dari semula. Menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 28 tadi bilang, bahwa Allah turut bekerja dalam segenap sesuatu, dalam segala sesuatu, baik dalam yang baik maupun yang tidak baik. Tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin, banyak hal kita alami. COVID sangat-sangat membuat kita sulit. Ada yang sakit. Saya 2 kali S2 saya COVID. 3 kali jangan-jangan, saya nggak sadar. Ya.
Ada mungkin yang kehilangan orang dikasihi di masa-masa pandemi. Ada setiap kita yang mungkin dipecat, di PHK. Ada yang usahanya kolaps, hampir kolaps. Ada mungkin yang di rumah tangga. Ya kan kemarin kita banyak baca di berita waktu itu, tingkat perceraian tinggi karena suami dan istri sering di rumah. Nah, tuh, coba tuh. Waktu COVID isolasi di rumah, WFH, malah tingkat perceraian tinggi katanya. Naik 30%. Karena udah enek suami lihat istrinya, istri enek lihat suaminya. Ya itu benar ada beritanya itu. Awal-awal pandemi yang disuruh WFA ya, PPKM, iya kan? Tingkat perceraian naik loh. Mungkin ada yang berpisah pandemi. Dan mudah-mudahan itu bukan keputusan kita, tapi mungkin pasangan kita. Doakan. Mungkin ada yang sakit kanker, ada yang sakit tumor, ada yang sakit leukemia, ada sakit-sakit yang lain. Banyak hal, mungkin ada yang miscarriage, keguguran. Saya mau bilang, sakitmu, kansermu, tumormu, PHK-mu, COVID-mu, bahkan kehilangan orang-orang yang kau cintai, semata-mata Tuhan izinkan untuk memproses kita agar kita sama seperti Dia. Gak ada yang lain. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Dia. No. Semua Tuhan izinkan segenap, segala sesuatu. Baik itu yang enak maupun yang kurang enak. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ayat 29 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka tentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa. Karena Yesus adalah yang sulung bagi kita. Teladannya adalah contoh yang pertama bagi kita. Karena semua contoh gagal. Nabi gagal, raja gagal, ya kan? Hakim gagal. Di Alkitab semua gagal. Kecuali Yesus. Dia adalah yang sulung, contoh bagi kita. Karena apa? Kita semula yang sudah dipilihnya. Amin. Untuk memproses kita sama seperti Yesus. Ada lagu bapak saya sering nyanyi di doa. Kalau Bapak Ibu tahu, seperti Yesus, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus dalam hidupku. Wah ini sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus. Alkitab ini ada untuk membawa kita sama seperti Yesus. Alkitab ini ada untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Makanya jangan langsung cepat-cepat kecewa Bapak Ibu. Kita harus sadar. Saya mau mengingatkan kita di awal tahun ini, jangan sampai kita bercucuran air mata darah. Kita jangan sampai capek-capek berpeluh, stres mikirin sampai rambut rontok, kok Tuhan kok bisa. Saya mau bilang, semuanya terjadi, bisa terjadi. Karena Tuhan mau proses kita agar sama seperti Dia dalam segala keadaan, yang baik maupun yang tidak baik. Kita sadar ada proses Tuhan di situ. Ya, iman ini yang harus kita pegang. Jadi bukan lagi semata-mata karena saya harus dapatkan semua apa yang saya mau, saya klaim, saya ini, saya klaim, saya ini, saya klaim. Bukan itu iman yang benar. Yesus dalam doanya next. Dia bilang gini, Bapa mengasihi aku, ini doanya ya. Bukan next, selanjutnya, kebalik berarti. Next kawanku. Nah, ini dia. Jikalau kamu satu lagi berarti kebalik. Next, ini. Bukan, maaf, kebalik berarti. Ada doa Yesus yang bilang gini, doa Getsemani, Taman Getsemani, kembali ya. Doa Taman Getsemani yang bilang begini, Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Ya ini dia. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin. Jadi kalau doa itu, kita berdoa harus. Tapi kita harus siap. Kalau Bapak Gembala bilang, iman yang benar itu siap menerima apa yang Tuhan berikan sekalipun itu yang tidak baik. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, tetapi melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus menunjukkan keteladanan apa? Kita harus percaya sama Bapa. Sekalipun gak enak cawan itu, sekalipun gak enak ketakutan itu, sampai dia air mata darah, keringatnya seperti darah, sampai dia menangis ketakutan. Tapi dia berdoa dengan penuh kesadaran, Yesus,
sang anak itu berdoa dengan penuh kesadaran, bukan seperti yang kau kehendaki, tapi seperti yang kau kehendaki. Seperti Yesus yang seperti apa? Nah, lanjut. Yang intim dengan firman. Yohanes 19 ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku, ini yang terkenal ini, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kuncinya apa? Tinggal dalam firman. Kenapa sering kehendak kita salah, kehendak kita bertentangan dengan Tuhan? Karena nggak tinggal dalam firman. Kenapa pikiran kita yang jorok-jorok? Kenapa pikiran kita yang jahat-jahat? Kenapa pengen kita mencelakakan orang? Kenapa kita susah sekali mengampuni? Kenapa kita dendam? Kenapa ingin sekali kita rancang-rancang yang jahat? Seperti saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa kita melakukan hal-hal yang buruk? Kenapa kita sakit banget gitu, pengen banget ngebalas gitu? Kenapa? Karena mungkin yang bertahta di hati kita bukan lagi firman. Bukan lagi Tuhan, mungkin Tuhan-Tuhanan yang lain yang kita tuhankan dalam hidup kita. Intimlah dengan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita layak. Jadi ketemu, nyambung gitu. Apa yang Tuhan mau? Nyambung. Karena apa? Di tengah-tengahnya jembatannya itu apa? Firman. Tuhan mau gak kita diberkati? Mau. Cuman yang sering salah berkatnya untuk apa? Berkatnya supaya kita gagah. Bukan supaya menjadi berkat. Nah itu repotnya. Iya kan? Kita pengen ini, salah, nggak salah. Tapi harus nyambung, dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi berkat, jadi kesaksian. Kalau itu dasarnya, pasti Tuhan tolong. Tuhan pengen mobil dong Tuhan. Supaya bisa pelayanan antar jemput teman-temannya. Kalau belum dijawab Tuhan ya kan? Tunggu waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Ya kan? Yang terakhir, menjadi seperti Yesus seperti apa? Kembali yang ketiga. Ke pertama, kembali kelewat tadi. Lagi ya ini kerelaan untuk taat kepada Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus memberikan nyawanya, taat. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku tuh. Bukan Bapa yang ngambil, tapi Dia yang kasih, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus dengan kehendak bebasnya memberikan nyawanya. Jadi jangan pernah lagi kehendak bebas kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memang sudah nature-nya, memang sudah alami. Kalau kehendak manusia, no. Orang yang dilahirkan kembali, yang ngerti dilahirkan kembali, dia harus sadar, selaras keinginan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehendak kita tanpa paksaan, bukan lagi iman anjing laut. Tanpa paksaan, tanpa iming-iming, karena kita sadar Tuhan sudah begitu baik. Kita mau kerjakan seperti Yesus, melaksanakan tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia kerjakan tugas itu karena dia sadar. Dia berikan nyawanya karena dia sadar. Seperti Yesus taat kepada Bapa, kita pun taat kepada Bapa. Saya mau tutup dengan pembacaan firman Tuhan terakhir, Roma 16. Roma 6 ayat. Next. Roma 6 ayat 17 sebelum Roma. Tetapi syukurlah kepada Allah, terakhir Bapak Ibu. Dahulu memang kamu hamba dosa, ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran, garis bawah pengajaran. Orang berkhotbah banyak bisa. Orang motivator, preacher, pembicara banyak bisa. Saya tadi bilang sama teman-teman yang banyak pembicara hebat. Tapi nyampein firman enggak? Pengajaran yang telah diteruskan gereja ini, bersyukur di gereja ini ya. Bersyukur menjadi jemaat gereja ini apa? Ada pengajaran. Ada gembala yang mengajarkan kita, ada pengajaran yang berikan. Jadi bukan sekedar khotbah, bukan sekedar motivasi, ada pengajaran yang kan. Jadi bersyukur, justru bersyukur, jangan mengeluh. Jangan tersinggung, bersyukur pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ada di gereja yang memberikan pengajaran. Kalau nggak ada yang ngajar, kalau gereja ya cuman gitu-gitu nggak ada memberikan pengajaran, jangan jadi di situ. Harus di tempat yang memberikan pengajaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba. Dari pengajaran kita dimerdekakan. Amin. Jadi iman kita bukan iman membabi buta. Ya kan? Next, ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sedang musik maju ke depan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Dari buah apa yang kamu petik daripadanya? Dari apa? Dari kelakuan-kelakuan kita, dari pilihan-pilihan yang salah, dari kehendak-kehendak bebas kita yang keliru, yang jahat itu. Buah apa yang kita petik? Semuanya itu menyebabkan apa? Malu. Bahkan ujung-ujungnya kesudahannya adalah maut. Tetapi sekarang,
Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, upahnya ialah hidup. Upah itu bukan tujuan. Upah itu anugerah Tuhan, ya kan? Nah ini dia anugerah Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saya mau bilang karunia Allah adalah kehendak Allah. Amin. Karunia Allah adalah grace of God, anugerah Allah. Kehendak Allah apa? Memberikan kita keselamatan, menganugerahkan kita karunia-Nya. Supaya apa? Hidup kita kekal. Ini saya beritahukan bukan sebagai iming-iming Bapak Ibu. Bukan sebagai target, no. Target kita bukan masuk surga. Target kita menjadi berkat selama kita menjalani kehidupan ini sampai kita ke surga. Supaya apa? Supaya ternyata lah kita sebagai orang yang selaras sama kehendak Tuhan. Next. Sehingga keinginan Tuhan bukan lagi bertentangan dengan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan adalah keinginan saya. Kehendak Tuhan adalah kehendak saya, tanpa paksaan. Seperti Yesus yang kasih hidupnya buat kita, tanpa paksaan. Dia rela memberikan sendiri nyawanya untuk menggenapi tugas yang Bapa berikan, tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Begitu juga kita. Seperti Yesus, tanpa paksaan. Kita mengiring Tuhan sampai kita nanti berjalan ke dalam kekekalan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang dekat. You are here, you are near. Kau ada di sini dan Kau dekat bagi kami. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa hidup kami dekat sekali Tuhan dengan kecelakaan, dengan kebinasaan. Dekat sekali dengan malu. Tapi syukur kepadamu ya Bapa. Syukur kepadamu untuk Yesus yang Kau berikan bagi kami. Yang menanggung segala sesuatu, kehendak-kehendak kami yang jahat. Yang sudah menggenapi tugas yang Kau berikan kepadanya Bapa. Untuk menanggung semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Kami bangga punya Tuhan. Dan mulai saat ini kami berkata Engkau adalah guru kami yang baik. Engkau adalah teladan kami yang baik. Dan free will kami, kehendak bebas kami mau gunakan untuk mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan, dengan sukacita, dengan kerelaan tanpa paksaan. Karena kami percaya free will kami sering membawa kami kepada kebinasaan, tapi kehendak-Mu adalah yang terbaik, yang membawa kami kepada kebebasan, kepada kelepasan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya kami pulang, kami bawa sesuatu yang baik dalam tanggung jawab tugas pekerjaan kami. Dimanapun kami Tuhan tempatkan, hidup kami selaras dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kepada persembahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya PDP Valen Nenggolan yang sudah memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik melalui persembahan, saya akan bacakan beberapa pengumuman penting informasi pelayanan gereja. Yang pertama, pelayanan diakonia pada gereja kita diberkati Tuhan, memberikan setiap hari Minggu memberikan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, pemulung, dan ojek online dan lain-lain. Dukungan pelayanan Bapak Ibu dapat melalui Bank BCA di nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang, contoh 500.001 rupiah. Selanjutnya, untuk ibadah raya minggu depan Sunday Service pada tanggal 5 Februari 2023 seperti biasa jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Selanjutnya,
program baru bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dan wajib bagi para pengerja, yaitu 1 jam belajar doktrin dasar Alkitab yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 13 atau jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang dan akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2023. Selanjutnya ibadah SDK, Sorga di Keluargaku, ibadah persekutuan keluarga, Sorga di Keluargaku online dan onsite akan dilaksanakan kembali setiap hari Rabu mulai tanggal 1 Februari 2023 pada pukul jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu, saudara yang akan didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA di 0812 1022 7507 langsung dengan Bapak ataupun Ibu Gembala. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigar Laki, dan ada playlist di pelajaran ini yaitu pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, dan apa kata firman Tuhan, dan selanjutnya sermon. Dan persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan persepuluhan dapat melalui transfer bank di rekening BCA 740-1488-999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah diberkati dengan permintaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya PDP Valen Nenggolan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami siap untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan berkati. Tuhan yang buat berhasil serta beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini, biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memuji bersama dengan profetik. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami hingga di minggu ini, di minggu akhir bulan Januari tahun 2023 ini. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu PDP Valen Nainggolan. Dan kami berdoa biarlah dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus berbuah, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan, baik itu kami kumpulkan di gereja ataupun transfer. Biarlah apapun, seberapa besar pun rupiah yang kami kumpulkan, kami memberinya dengan tulus hati, dengan sukacita, dan biarlah ini dapat dikelola dengan baik sehingga pelayanan gereja-Mu di Glo Cibubur boleh berjalan terus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Setiap program yang sudah dicanangkan, bahkan yang sedang berjalan, Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga berjalan boleh dengan baik. Para pemimpin kami, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan sampai pemimpin terendah sekalipun, bahkan aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, hati yang penuh bijaksana, sehingga mereka boleh ya Tuhan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, gereja yang semakin bertumbuh, kami bersyukur. Tetapi kami juga berdoa biarlah gereja juga semakin bersatu untuk menuntaskan amanat agung, sehingga setiap bangsa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumaindo bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua, kami terus menopang dalam doa. Tuhan yang memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kemanapun dia berada dalam pelayanannya. Tuhan urapi sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Engkaulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Kiranya Engkau mau menolong, menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, kita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak bertemu dan sanggup mengenali imanku bersama.
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi imanku bersemangat percaya pesanmu. Ku terima, Ku terima sekarang, ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Silakan.